Selama 1 bulan, rombongan pedagang-pedagang Arab ini terombang-ambing di tengah laut. Angin dan ombak yang tinggi, membuat mereka berlayar tanpa arah. Sampai suatu ketika, ombak membawa mereka ke sebuah pulau di tengah lautan. Ada keraguan dalam diri para pedagang ini. Namun mereka memberanikan diri untuk menurunkan sampan dan mendekati daratan. Malam semakin gelap, hingga yang tersisa hanya bayangan pepohonan yang tampak di sepanjang pantai pulau tersebut. Sampan pun didorong hingga agak ke tengah. Para pedagang ini pun turun, memilih tempat yang baik untuk beristirahat, dan mempersiapkan api untuk penerangan malam. Hingga akhirnya, tanpa disadari, muncullah seekor hewan berbulu lebat yang tiba-tiba datang mendekati mereka. Saking lebat bulunya, tidak terlihat mana muka, mana belakang. Mereka terhenyak dan mundur beberapa langkah, mempersiapkan senjatanya. Salah satu dari mereka berteriak lantang. "Sungguh celaka, hewan apa engkau?" Tapi tak disangka-sangka, hewan ini pun menjawab, "Aku adalah Al-Jasasa." Mendengar hewan berbulu yang bisa berbicara, para pedagang ini semakin memundurkan langkah mereka. Di tengah kepanikan yang semakin menjadi, salah seorang dari mereka berteriak kembali. "Apa itu hewan Al-Jasasa?" Tidak menjawab pertanyaan, hewan ini malah berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seseorang laki-laki yang berada di sebuah kuil, sebab dia sudah menunggu kabar kalian." Dan hewan itu pun pergi. Rasa takut yang luar biasa, sebenarnya menahan langkah mereka untuk mencari kuil yang disebutkan hewan berbulu itu. Namun karena rasa ingin tahu yang besar ada di kepala mereka, langkah-langkah mereka pun paksakan untuk mencari kuil tersebut. Dengan penerangan seadanya, mereka pun akhirnya berjalan menyusuri pantai, dengan sesekali melihat ke arah gelapnya pepohonan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah dataran dengan sebuah bangunan tua. Letaknya berada di ujung pulau. Dengan keberanian yang tersisa, mereka pelan-pelan memasuki bangunan tersebut. Dan perlahan terlihat sosok laki-laki tinggi besar, dengan tangan yang terikat di tengkuknya. Kedua kakinya terikat besi. "Celakalah, siapa engkau?" tanya salah seorang pedagang-pedagang itu. Laki-laki raksasa itu menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikan kepadaku, siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya, dan hewan itu berkata, 'Kau ingin menemui kami,' sehingga kami pun mencari dan menemukanmu di sini." Laki-laki itu berkata, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma Baisan." Salah satu orang dalam rombongan itu balik bertanya, "Tentang apa yang ingin engkau tanyakan dari kurma Baisan?" Laki-laki itu menjawab, "Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah?" "Ya, masih. Kurma Baisan masih berbuah," jawab salah seorang dari rombongan tersebut. "Andai kurma itu sudah tidak berbuah lagi saat ini," kata laki-laki itu menyahut. Kemudian keadaan hening sejenak, lalu, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang Danau At-Tabariyah." Laki-laki itu kembali bertanya, "Tentang apa dari Danau At-Tabariyah, yang ingin engkau tanyakan?" tanya mereka kembali. "Apakah danau itu masih terisi air? Apakah tidak kering?" tanya laki-laki itu. "Danau itu masih banyak airnya," ujar mereka menjelaskan. "Sekiranya air danau itu sudah hampir kering." Keadaan kembali hening, lalu laki-laki itu kembali bertanya, "Sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Sugar."
Tentang apa dari sumur itu, yang ingin engkau tanyakan? Tanya para pedagang itu balik bertanya. Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur itu? Laki-laki itu kenimpalinya. Salah satu dari rombongan pedagang-pedagang Arab itu kembali menjawab. Masih. Bahkan, airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya. Tanpa menunggu jeda, laki-laki dalam kuil itu kembali menanyakan pertanyaan lainnya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang seorang nabi dari bangsa Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang dari bangsa Arab sendiri? Betul, jawab salah seorang dari mereka. Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab itu? Tanya laki-laki itu kembali. Mereka pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Lalu terdengar laki-laki itu bertanya lagi. Apakah itu sudah terjadi? Tanyanya. Benar, tegas mereka. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya, karena dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku sudah hampir diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu tempat pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Kedua kota itu diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam kedua kota itu, atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihembuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya.